Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini, mata kuliah Hongyaku Tsuyaku 2 ya. Di awal kita sudah dengarkan lagu dari Rich Brian, Nicky dan Warren Hugh berjudul California. Ada yang suka juga? Baru dengar. Baru denger ya, itu keren banget sih. Saya suka banget sih. Ya, Saya berasa lagi dengerin radio. ya berusaha Dari kerasa. menghadirkan suasana itu ya. Oke, baik, terima kasih sudah hadir, sudah ada 18 orang, senang banget bisa ketemu lagi sama kalian. Selalu senang ya, walaupun online, saya selalu bersemangat kalau mau sinkron itu ya. Apa namanya, bisa ketemu di online tapi ya apalagi bisa kalau ada yang bisa on cam itu saya senang banget sih akhir-akhir ini. Kadang kemarin pas apa ya acara apa itu yang manggil itu ya manggil praktisi dari Kijang itu ada yang pas terakhir kan foto bareng tuh. Nah itu eh, ada mahasiswa yang on cam, banyak yang on cam itu senang banget ya, maksudnya senang bisa ngelihat, simple aja senangnya itu bisa ngelihat kalian lagi gitu ya. Syukur-syukur ada yang bisa on cam ya, nggak apa-apa. Bisa sensei, tapi boleh sambil makan nggak sensei? Boleh, boleh banget, nggak apa-apa. Ini saya udah siapkan, kalian semoga udah menyiapkan instrumen untuk menikmati waktu kita hari ini ya. Saya udah dipesenin boba, instrumen menikmati momen ya, diketawain saya. Kebetulan tadi dipesenin sama staf fakultas ya. Silakan bisa sambil makan ngopi. Hari ini kita berharap saya bisa dengar banyak cerita sih dari kalian ya. Maksudnya dalam perkuliahan ini tuh saya bukan sekedar cuman mau iya tugas kemarin tadi malam, saya mohon maaf kalau misalnya agak ini ya agak kedengarannya kayak gimana gitu, nggak. Padahal saya sambil kerja sambil ngerjain yang lain itu, sambil ngingetin gitu, sambil periksa juga ya. Jadi GCR itu bukan cuman buat portal nyimpen dump segala macam gitu, bukan, tapi saya cek ya setiap minggu, terus saya lihat perkembangannya. Jadi apa namanya, semoga apa namanya, nggak berpikir bahwa itu cuma begitu aja lewat ya gitu, enggak sih, tugas kalian selalu saya lihat, selalu saya periksa ya. Masalah nilainya itu kalau di GCR sih ini formalitas aja dulu ya. Kalau misalnya ada yang pengen feedback yang apa namanya yang personal, itu bisa hubungi saya juga ya. Terus sekali lagi bukan sekedar saya berharap bisa jadi fasilitator itu yang bisa bikin kalian bisa pakai fasilitas yang saya pakai gitu buat belajar gitu ya. Bukan cuman dapat nilai gitu. Nilai itu nggak lebih dari apa ya, huruf, angka dan sebagainya itu, dan itu juga apa nih, kalau kalian mau saya mau lulus ya nggak apa-apa, saya kasih gitu, nggak, bukan masalah nggak ikut zoom nggak apa-apa gitu, nggak ikut apa nggak aktif di zoom itu nggak masalah. Tapi kadang saya juga perlu konfirmasi ya, melakukan, kadang kan sama lah kayak kayak itu loh, kayak orang pacaran kan ya. Sorry kalau saya analoginya pacaran ya, tapi kan sama sih kalau menurut saya. Kalau misalnya kalian ada yang punya pacar berapa orang sini, atau yang nikah? Ada yang nyembunyiin statusnya kali ya, nggak mau dikasih tahu. Nanti simpenannya iya, sensei. Oke, oke, jadi misalnya nih sama 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 pasangan kita, sama partner kita gitu kan. Kalau partner kita tuh kelihatannya cuek gitu kan, kita penasaran kan, ini orang beneran gak sih, serius gak sih sama kita kan gitu kan. Sama aja kalau menurut saya kuliah juga gitu, dosen sama mahasiswa itu ya. Apa namanya, hubungannya hampir mirip kayak gitu. Sorry kalau apa namanya,
terlalu berlebihan. Tapi kalau menurut saya sih ya, mirip-mirip ya. Jadi kayak misalnya kuliah waktunya jam 1 nih misalnya ya udah tentuin. Kayak misalnya ngedate juga kan jam 1 ya kita ketemu di mana gitu. Terus pacarnya nggak datang kan penasaran kan ini kenapa nih terlambat sekali 2 kali, ya udah nggak apa-apa 3 kali. Nah mulai bertanya nih ada apa nih dengan komitmen dia ke hubungan ini gitu kan, mulai bertanya kan. Jadi kadang saya mikirnya gitu. Kalau misalnya ada yang mikir saya terlalu berlebihan ya silakan bisa sampaikan, tapi saya apa ya selalu serius ya, nggak bisa, mungkin ya udah apa ya udah alamiahnya begitu mungkin ya, selalu terlalu serius mengerjakan sesuatu ya. Oke, jadi tapi ya saya ingatkan lagi kuliah itu ya bukan cuma dapat apa namanya nilai terus udah aja gitu ya, terus dari sini kalian dapat apa gitu ya, selalu saya pikirkan itu gitu. Jadi kalau kalian misalnya saya ngelihat di GCR itu ada yang mahasiswi yang apa namanya nggak responsif sama tugas gitu ya. Kalau di dalam diri saya masih ada ruang untuk mahasiswa yang seperti itu. Maksudnya masih ada ruang itu, saya masih mikirin ini kira-kira penyebabnya apa ya gitu. Jadi saya masih punya ruang untuk mahasiswa yang seperti itu. Jadi kalau ada yang merasa tugasnya telat-telat atau nggak pernah ngerjain tugas, nah itu paling nggak bisa ngobrol ke saya gitu, bisa ngasih tahu, sensei saya lagi punya kendala ini nih gitu. Jadi mohon maaf belum bisa penuhi kewajiban saya mengerjakan tugas gitu ya. Itu nggak apa-apa, bukan berarti kalau kalian ngomong itu terus saya ceramahin gitu, enggak. Saya cuma pengen tahu kendalanya apa. Kali aja saya bisa bantu, maksudnya bukan bantu saya punya utang saya terus saya pinjemin gitu, bukan. Kalau kendala finansial saya nggak bisa bantu ya. Tapi ya siapa tahu dengan ternyata begitu ya udah nggak apa-apa, nanti silakan apa namanya, siapa tahu saya bisa menyesuaikan gitu. Jadi konfirmasi itu bukan buat menghakimi kalian, berarti lu nggak konsisten dong sama ini, enggak. Kan kalau pacaran juga gitu kan, misalnya telat terus kita komunikasi sama pacar, sorry babe misalnya telat nih gitu kan, itu kan juga komunikasi terus bikin hubungannya nggak ini kan, nggak, maksudnya kualitasnya masih oke gitu walaupun telat, tapi ada konfirmasi, ada apa namanya ada komunikasi gitu kan, jadi hubungannya itu bisa terjaga gitu. Nah, saya juga berharap bisa begitu gitu ya. Jadi nggak ngerjain tugas ya udah nggak apa-apa, tapi ya paling nggak kasih tahu gitu ya, maksudnya nggak perlu detail, sensei saya lagi ini masalahnya ini bukan, nggak mau begitu, basa-basi doang sih sebenarnya ya. Tapi paling nggak dengan basa-basi itu kita bisa menjaga komunikasi, bisa menjaga hubungan ya. Jadi bukan sekedar basa-basi juga sih ya. Banyak pengaruhnya ya. Hal yang sekecil apapun dalam kondisi kayak gini, pendidikan online ya. Jadi apa namanya, banyak sih hal-hal yang kita nggak pikir itu kayaknya nggak penting, tapi sebenarnya penting banget gitu. Ya, sorry jadi kepanjangan. Kalau apa namanya, ini saya sebenarnya ada yang pengen, mahasiswa yang saya pengen temui, maksudnya saya pengen ngobrol gitu, yang nggak ngerjain tugas gitu. Kira-kira kalau saya senang banget kalau bisa denger ceritanya gitu ya. Mungkin ada yang mau cerita seputar penugasan selama ini di mata kuliah Hongyakutsuyaku 2, silakan boleh cerita ya. Jadi cerita ini juga apa namanya, murni untuk pengembangan, jadi pengembangan mata kuliah ini. Jadi namanya kita kan juga, jangankan saya sama kalian, antar kalian juga kan pasti beda ya, beda persepsi, beda pola pikir, beda apa. Jadi kadang saya nggak bisa menangkap gitu loh, apa namanya, kalian nyamannya belajarnya kayak gimana sih gitu. Jadi kadang udah susah gitu saya menangkap itu. Jadi akan sangat senang sekali kalau bisa dapat masukan gitu.
Silakan bisa mulai cerita dari kondisi pengerjaan tugas selama ini gimana, apakah udah cukup, apakah waktunya agak mepet. Kalau saya lihat tadi malam itu kayaknya banyak yang ngerjainnya selalu ini ya, mepet-mepet gitu. Nah, itu bisa cerita kenapa gitu ya. Silakan. Sambil ngopi, sambil makan boleh. Silakan. Santai aja. Saya sih Sutrisno. Ya, silakan Mas Tris. Terima kasih sih untuk waktunya Mm-mm. diberikan untuk berbicara. Mm-mm. Untuk 2 minggu terakhir memang saya agak sedikit terlambat ya Mm-mm. sih untuk tugas itu karena emang di rumah ya, walaupun tidak di rumah ya pasti ada masalah gitu sih, ada kendala. Oke. Jelas ada keperluan yang harus diselesaikan begitu sih. Mm-mm. Ya, makanya yang minggu kemarin itu sedikit terlambat penugasannya. Kemudian yang untuk perbaikan ataupun revisi pun ya semalam mungkin agak terlambat lah. Setelah saya memberikan komentar pribadi, baru saya kirimkan isinya seperti itu. Oke, makasih Mas Nah, itu Tris. kendala saya 2 minggu lalu sih. Kemudian untuk apa namanya ya, ingin konsultasi Mm-mm. mengenai penugasan itu kan saya selalu memberikan feedback, akan tetapi itu dalam bentuknya itu video. Dan untuk yang apa namanya kelas yang hari Rabu saya lupa kelas apa namanya seperti itu, saya tonton videonya, Mm-mm. rekamannya itu. Nah, di situ feedbacknya hanya sebuah apa namanya kosakata yang kita belum tahu. Mm-mm. Nah, maksud saya feedbacknya itu perlu tambahan seperti apa namanya fisiknya sih. Jadi Sensei memberikan apa namanya penerjemahan tersebut dalam bahasa Jepang full dan bahasa Indonesianya. Nah, kemudian kita kan nanti bisa, oh kok ini punya saya seperti ini, Oke. seperti ini. Nah, seperti itu sih. Ya. Jadi lebih efektifnya menurut saya pribadi, saya juga harus bukan pemaksa sih. Apa namanya ya, ini sekedar solusi lah biar kita merasakan apa namanya sama-sama memiliki keuntungan seperti itu. Oke. Sip. Baiknya untuk kedepannya seperti PDF yang bahasa Indonesia plus bahasa Jepang dijadikan Oh, satu jadi file seperti ini. kayak yang dulu ya, maksudnya ada hasil kerja saya juga gitu ya. Iya, seperti Oke, itu. Dulu sip. pernah sekali saya lihat, nah ini sepertinya lebih cocok dengan pribadi saya. Sip. Tapi setelah itu berikutnya kok tidak ada gitu. Oh, oke. Ya, seperti itu aja sih. Oke, sip. Makasih Mas Tris ya. Makasih banyak masukannya. Iya, sama. Sip. Oke, sip. Terima kasih Mas Tris. Mas Tris ini sebenarnya dari kelas karyawan ya. Jadi ini gabung di apa Betul namanya? sih. Iya. Mungkin yang lain Karena saya pikir kan belum tahu ya. apa namanya 20, harusnya pengen ambil 24 SKS, namun ya terkendala dengan waktunya atau jadwalnya bentrok, ya akhirnya cuma 22 SKS. Nah, Oke. yang 2 SKS ini ya terpaksa saya ambil untuk ikut kelas ACC gitu. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Sama-sama sih. Oke, sip. Oke ya, makasih banyak masukannya. Baik, nanti saya akan siapkan ya. Sebenarnya udah ada sih. Alasannya kenapa saya nggak mencantumkan ya hasil pekerjaan saya, karena ya itu dia dilemanya di situ. Kadang ada oknum ya yang ya kadang ya mengambil begitu saja gitu hasil terjemahan dijadikan ya begitu. Jadi walaupun saya yakin nggak semua begitu, tapi ada oknum yang begitu. Jadi kadang setelah kemarin itu ya mikir juga gitu, oh gimana nih caranya gitu ya. Akhirnya saya berikan feedback yang seperti kemarin ya. Jadi bukan hasilnya begini loh ini ya. Jadi saya hanya memberikan poin-poin yang kira-kira mahasiswa punya kendala di sini gitu. Jadi itu dasar pemikirannya sih. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan ya nggak apa-apa, ada memang. Jadi nggak masalah gitu. Oke, makasih. Itu yang sangat diperlukan.
Oke, oke, sip. Nanti saya akan tambahkan di Google Classroom-nya ya, masing-masing di masing-masing penugasan. Sip. Makasih masukannya. Silakan yang lain boleh. Jadi sekarang saya mau ingatkan ya, barangkali ada dari kalian yang agak ragu bercerita gitu ya. Sebelum kalian memutuskan saya nggak jadi cerita deh gitu ya. Saya sangat memahami bahwa kalian itu masing-masing beda. Saya juga pembelajar, kalian pembelajar, kita semua tuh pembelajar gitu. Jadi walaupun di sini saya sebagai fasilitator, tapi saya tetap sebagai pembelajar sejatinya ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Saya belajar bagaimana memberikan fasilitas yang baik untuk mata kuliah ini gitu, dan kalian belajar bagaimana menggunakan fasilitas itu. Dan kita sebagai pembelajar itu dibesarkan oleh lingkungan kita masing-masing gitu, beda-beda. Orang tua kita juga beda ya, cara orang tua kita berkomunikasi dengan kita juga beda, lingkungan belajar dari kecil SD, SMP, SMA kita juga beda gitu ya. Jadi pasti pemikirannya beda, mungkin ada perbedaan kapasitas juga gitu ya. Kapasitas itu ya contohnya simpelnya ruang di hati kita ya. Kadang kita nggak bisa memikirkan sampai sejauh itu ya, karena ruang di hati kita nggak ada untuk itu gitu, atau belum bisa menyediakan ruang untuk itu di hati kita. Dan itu sebenarnya bukan masalah ya. Jadi kita punya kapasitas masing-masing, punya keterbatasan kita masing-masing, dan saya sangat memahami itu. Jadi kesan kalian terhadap mata kuliah ini, kesan kalian terhadap penugasan yang sudah kalian kerjakan, fasilitas yang kalian sudah gunakan, itu pasti beda-beda gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Jadi saya sangat senang sekali kalau bisa dengar macam-macam sudut pandang gitu ya. Jadi silakan, jangan ragu untuk ngobrol ya. Ya, saya menunya ini? Milk tea sebentar. Milk tea brown sugar dengan aloe vera. Ini kesukaan saya kalau di chat time itu pasti brown sugar. Toppingnya harus aloe vera. Silakan, bisa cerita apalagi. Ada? Saya kalau cerita paling yang kemarin kaget doang, itu dapat niat pribadi dari sensei saya. Kaget. Saya kira ada ini deadline bulannya minggu kemarin. Iya, maaf soalnya ya. Saya biasanya ini akhir-akhir ini kalau ngerjain terjemahan kadang itu sehari Senin atau Selasanya baru ngerjain kalau biasanya. Tapi kalau lagi kayak lagi nggak ada waktu gitu, saya ngerjainnya sih Rabu kalau nggak Kamis malam. Oke. Jadi mepet-mepet sekarang akhir-akhir saya. Oke. Ya gimana ya? Kadang rasa malas untuk kerjaan awalnya lebih kuat daripada kerjaan lebih cepat gitu. Iya, ngerti banget soalnya, sih. Kalau Sabtu Minggu itu saya tentuin waktu buat ini nyoba ini channel saya YouTube saya itu YouTube ya. nyobain video. Iya, nggak apa-apa. Jadi kayak bagi waktunya gitu saya. Nggak apa-apa. Pas selesai misalnya habis ini ada tugas lagi. Ntar Sabtu Minggunya biasanya nggak saya kerjain gitu, tugas ini terjemahan panjang saya aku biasanya Senin atau Rabu itu baru saya kerjain. Oke. Soalnya waktunya kayak kalau misalnya dibarengin kayaknya pusing juga nanti. Iyalah. Saya. Sip, makasih Udin udah cerita ya. Jadi kalau sebenarnya tadi malam itu ya mohon maaf ya kalau agak ada yang kesannya tuh ya karena huruf sih ya. Jadi saya juga biasanya kan kasih tanda senyum gitu, yaitu saya soalnya tadi malam sambil kerja. Ini alasan ya. Nggak baik sebenarnya. Sambil kerja yang lain saya lihat
hari ini ada tugas kalau nggak salah, anak-anak mau yakut 2, saya cek kan gitu, terus saya langsung aja tulis spontan gitu ya, ini jangan lupa ya, mana nih itunya tugasnya gitu. Mohon maaf kalau bikin kaget. Iya. Ya, terus habis yang tugas gue sudah nyiapin terjemahannya, cuma emang belum nonton videonya aja. Buat apa dibenerin. Iya. Iya, makanya kadang ya itu ya, enaknya sinkron itu kita bisa memastikan mukanya, oh ternyata nggak marah gitu. Ya jangan khawatir, saya nggak marah ya. Sorry kalau bikin salah paham, mohon maaf. Ya, jadi sebenarnya kalau apa namanya, misalnya Udin, terus tadi ceritanya Mas Tris itu, ada istilahnya ruang di hatinya tuh ada gitu, memperhatikan mata kuliah ini, memperhatikan. Jadi saya sebenarnya nggak khawatir yang apa namanya, untuk Mas Tris, terus Udin sama Lili juga tadi malam kirim pesan ya, Sensei kan deadline-nya kan malam ini kan gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya saya nggak mengkhawatirkan ya. Hanya saja dari teman-temannya ini ada yang sama sekali nggak ngirim tugas gitu. Itu yang jadi apa ya? Jadi perhatian saya gitu. Itu kenapa kira-kira gitu ya. Jadi apakah di kuliah lain juga dia begitu atau kenapa gitu. Jadi itu doang sih, khawatir doang. Ya. Oke. Silakan, ada yang mau cerita, mau curhat boleh. Curhat mata kuliah lain juga boleh. Oh ya, Reza silakan. Iya. Kalau saya pribadi sih biasanya untuk tugas ini karena kebetulan setelah pelajaran ini saya nggak ada pelajaran lagi. Jadi saya biasanya kalau untuk konyaku saya usahain langsung kerjain gitu sampai maghrib. Kalau udah selesai ya bagus, kalau belum ya paling lanjut malam Senin gitu, sekalian persiapan buat pelajaran gitu lagi. Oke. Makasih banyak. Kalau mungkin saya mau nambahin buat 2 minggu ini, mungkin karena ini kali ya Sensei, kan kita 3 minggu yang lalu kali sekarang yang kita dari series yang libur banyak banget, apalagi pelajaran hari Rabu itu miris banget Sensei. 3 minggu libur terus Sensei. Betul. Nyari kelas penggantinya suka ribet, sampai beberapa kali ngambil kelas pengganti juga di hari Sabtu. Oh Mungkin gitu. untuk akhir-akhir ini ya, karena kan sekarang kelas, apalagi kayak kelas-kelas yang bukan kelas-kelas wajib kan ininya banyak Sensei. Nggak dari satu kelas aja, jadi nyari waktunya lebih susah lagi. Jadi sampai ngambil di hari Sabtu itu ya, mungkin kalau 2 minggu ini agak telat, atau itu mungkin karena itu juga Sensei. Oke, makasih banyak. Makasih. Sama Reza. Kalau mau curhat sih sebenarnya bukan curhat juga sih, silakan. Pas minggu kemarin setelah tugas yang kita kasih kesan itu Sensei, setelah kesan kan Sensei nilai, yang Sensei nilai terus kasih komentar, cuma di situ tulisannya 50. Pas itu saya kaget loh, itu beda 20. Kan saya udah tulis sementara. Iya, ada tulisannya. Baru pas saya lihat ada tulisannya, oh ini aja Sensei muncul di notifikasi saya dinilai 50 gitu ya. Aduh, maaf. Cuma ya setelah baca itunya nggak, ini cuma itu aja sih. Yang lainnya mah aman-aman aja sih, juga belajarnya juga nggak, lebih santai gitu Sensei daripada ini. Oke. Walaupun sinkron juga nggak terlalu ketat atau panik. Sip. Santai. Ya, Reza, makasih banyak. Sorry ininya ya, bikin kaget ya. Apa namanya, itu buat ini nandain sih ya, maksud saya di timing itu yang udah submit itu siapa aja gitu loh, jadi saya nggak lupa gitu. Mohon maaf ya kalau bikin kaget. Ya. Jadi belum baca aja itu Sensei itu ini. Sip, makasih banyak. Ada lagi yang lain, silakan. Jadi ya silakan Gilang. Ya Sensei, jadi yang tugas terakhir kemarin saya minta maaf, saya bacanya soalnya kan yang dikumpulin saya kira yang kendala doang, katanya Sensei suruh terjemah, saya langsung panik Sensei. Saya kira yang dikumpulin itunya doang kendalanya, jadi saya mohon maaf Sensei. Nggak apa-apa, maksudnya gini, apa ya, kalau misalnya Gilang masih
mau ngerjain itu nggak usah minta maaf, nggak apa-apa, saya senang banget. Maksudnya bukan apa ya, gimana ya, bingung jelasinnya. Selama kalian mikirin itu saya nggak masalah sih sebenarnya ya. Kadang saya perlu konfirmasi itu doang sih, perlu konfirmasi, oh dia mikirin gitu, itu aja udah cukup sebenarnya. Jadi kalau misalnya setelah saya kasih tahu Gilang atau yang lain juga submitnya telat, itu sebenarnya saya nggak akan gimana ya, cuman paling nanti nanya gimana nih gitu. Jadi bukan sepenuhnya apa ya harus hari itu gitu ya. Deadline sih deadline, tapi ya kadang kan saya juga harus menyesuaikan kondisi kalian kayak gimana gitu ya. Jadi kalau memang apa namanya masih punya ruang di hatinya untuk mata kuliah ini, udah nggak cukup, nggak apa namanya, saya udah senang banget itu. Jadi jangan minta maaf Gilang ya. Gilang nggak salah. Jangan. Saya apa bacanya yang dikumpulin itunya sensei. Katanya dibalas itu Oke. terjemahannya mana? Wah, saya panik sensei. Langsung Oke, sip. Makasih Gilang. Iya, jadi ya pada dasarnya kenapa prosesnya begitu? Jadi supaya bebannya terbagi. Jadi pertama itu ya kalian review dulu lah gitu ya, review dulu apa namanya, cek ombak dulu lah gitu istilahnya ya. Lihat video saya, terus oh ternyata gini, oh ternyata saya nggak bisa di sini. Jadi setelah cek ombak baru ngobrol dulu kendalanya gimana nih. Idealnya sih memang ketemu ya kemarin itu minggu lalu, cuman karena ada satu lain hal saya juga nggak bisa sinkron ya. Jadi kemarin ya akhirnya ya hanya tugas aja gitu. Idealnya sih ketemu, ngobrol, kalian kasih tahu gitu ya. Setelah itu baru proses menerjemahkannya gitu. Jadi saya membagi jadi berapa pertemuan tuh, 1, 2, berarti 3 ya, 2 ya. Jadi membagi itu jadi 2 minggu satu tugas. Jadi saya pikir dengan alur seperti itu bebannya bisa lebih ringan lah gitu ya, saya pikir. Tapi ya itu yang saya pikir ya. Kalau misalnya kalian punya, jadi kadang saya walaupun saya bilang pembelajar, tapi kadang kita apa yang kita lihat di depan mata tuh udah beda gitu. Makanya kalian juga harus bisa menyampaikan apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan ke saya, supaya saya bisa merasakan juga gitu ya. Jadi nanti apa yang kalian sampaikan itu jadi referensi saya untuk menyusun langkah selanjutnya gitu ya. Jadi harus bisa kasih tahu gitu. Demikian juga dengan kuliah yang lain ya. Saya harap bisa kayak gitu. Silakan yang lain bisa cerita lagi. Jadi apa namanya? Iya. Silakan Laut. Soalnya apa tuh, kalau saya bisa dibilang tuh kaum deadline sensei. Jadi mau ada urusan atau enggak, biasanya saya nyantai nunggu sampai hari terakhirnya dulu gitu sensei. Makanya Oke, sip. Ya. tapi biasanya tugasnya saya apa tuh, saya baca dikit dulu kayak gimana bentukannya, jadi pas dan saya ngerjain nggak terlalu bingung. Ya paling nggak mengidentifikasi apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi biar nggak salah paham ya. Oke, makasih Laut. Iya. Saya kalau ngerjain di hari deadline lebih fokus aja sensei. The power of kepepet ya. Sip. Iya sama sih saya juga kayak gitu. Kadang sama ya. Sip. Makasih Laut ya udah cerita. Ada lagi silakan. Oke, ini kan kita udah ke pertemuan ke 13 kalau nggak salah. Berarti 1 atau 2 kali lagi ya. Kita ada yang harus diganti kan ya? Ada Yang ke skip ya? Sebelum lebaran. Oke, ya nggak apa-apa. Itu juga ada beberapa sih saya belum mungkin nanti di waktu ada kan 1 minggu tuh buat mengganti ya, mungkin di situ sih. Tapi ya saya juga nggak ini sih paling tugas aja, nggak perlu sinkron. Nah
Oke, nanti setelah ini, setelah kalian udah cerita, nanti saya mau ajukan proposal lagi untuk pekerjaan selanjutnya sih ya. Tapi sebelum itu silakan, ada yang mau cerita lagi boleh. Oke, ada. Silakan. kan saya bilang kalau misalnya ada kendala sampein aja gitu. Nah kalau misalnya saya ada kendala terus sampein ke sensei, terus tugasnya itu sensei kasih waktu lagi atau sono mama kumpulinnya atau gimana sih? Oke, jadi gini. Kalau makasih Lili ya. Ini juga pertanyaannya bagus banget ya. Jadi kalau misalnya di waktu deadline itu sudah ada yang dihasilkan, itu menurut saya lebih baik disubmit aja dulu. Kalau sudah ada yang dihasilkan ya. Tapi kalau belum ya udah, mau gimana lagi, nggak apa-apa gitu. Silakan, deadline itu ya deadline. Tapi kalau misalnya kendalanya di saat deadline itu belum menghasilkan apa-apa, saya juga nggak mungkin maksa gitu. Silakan aja dikerjakan sampai selesai, nanti baru setelah selesai di submit gitu aja sih. Gitu. Jadi ini juga sebenarnya berlaku di kalian kalau kerja di luar ya, entah kerja apa itu sama aja seperti itu. Kadang gini, modelnya macam-macam. Ada yang modelnya kayak saya. Ada juga yang memang pekerjaannya tuh harus sesuai dengan deadline-nya gitu ya. Memang ada yang begitu. Tapi kalau sudah kadang gini, misalnya kita kasih tahu nih deadline tanggal segini ya gitu. Tapi di saat tanggal segitu tuh sebenarnya kalian juga udah tahu ya sebenarnya deadline-nya tanggal segini gitu. Tapi karena ada kendala dan segala macamnya gitu, itu jadi nggak bisa menyelesaikan tugasnya gitu sampai di waktu yang ditentukan. Dan sebenarnya apa ya, terlepas dari masalahnya apa, itu kalau di diri saya ya nggak apa-apa, karena gimana ya, nggak apa-apa ya bilangnya ya, nggak mungkin, kalau saya nggak bisa memaksakan ya kamu harus sekarang gitu, kumpulin gitu, itu saya nggak bisa kayak gitu. Maksudnya gimana ya, jadi ya udah, maksudnya lewat deadline tuh nggak apa-apa, ya udah silakan dikerjakan aja gitu intinya ya. Lewat deadline nggak apa-apa, tapi kita sebagai mahasiswa tahu diri aja gitu. Gitu ya, asal kerjaannya dikerjakan itu sebenarnya saya nggak masalah gitu ya. Cuman kenapa tadi malam itu kenapa ya saya bisa begitu ya, maksudnya ngingetin, biasanya kan enggak ya. Mungkin saya lagi banyak kerjaan juga, jadi aduh nanti besok ada ini, harus ini gitu. Jadi gitu ya, maaf ya. Oke. Iya. Sip. Silakan yang lain. Ada lagi yang mau cerita? Tapi saya kalau saya sendiri dari tugasnya itu, kalau yang terakhir itu sih yang tadi malam, hari Kamis malam itu, karena masih adaptasi sama kegiatan baru sih, jadi masih belum pinter banget manage waktu. Terus tiba-tiba kayak nanti dia hari Selasa, nanti dia Kamis, tiba-tiba udah Kamis aja gitu, nanti Yeah. walau padahal kalau dari saya sendiri saya nggak bisa, maksudnya waktu luang ada, tapi saya lebih suka ngerjain tugas dulu baru bisa leha-leha itu jadi nyaman gitu, nggak ada beban Iya, gitu, iya, jadi betul, lebih enak betul. gitu, lebih berasa istirahat ya rasanya. Nah cuman ini lagi nggak tahu apa ya, semua matkul karena mendekati UAS kali ya, semua matkul ada aja tugas Oke. mendekati UAS. Nah lalu Iya. untuk tugas interpreting ya, Lili nge-freeze ya. Padat. saya waktu ngerjain ngerasa kayak Yesus, kalau saya sendiri kayak aduh maaf,
ngerasa ini kok gue nggak bisa ya gitu, saya ngomong dari saya sendiri. Sebenarnya saya lebih butuh waktu lama mikir gitu, butuh waktu untuk mikir bahasa Jepang yang bagus apa gitu ya, jadi langsung spontan ngomong gitu. Nggak bisa. Apa belum kebiasa, saya nggak tahu sih, saya diri saya nggak bisa atau belum kebiasa gitu ya, masih bertanya-tanya juga. Jadi bingung gitu, masih kesulitan untuk penerjemahan lisan. Mungkin yang muda-muda ya bisa aja, cuma kalau untuk yang pertama itu susah banget buat saya sih. Kebanyakan diem, apa diem semua kali. Oke, makasih Lili ya. Ada lagi? Ya. Sorry tadi keputus ceritanya Lili tadi ya, merasa nggak bisa waktu interpreting ya. Itu jadi gini, apa yang Lili khawatirkan itu sebetulnya kekhawatiran yang positif ya, yang bagus ya, merasa bertanya-tanya kok saya nggak bisa gitu. Itu apa ya, kalau dalam bahasa Jepang tuh sugoku i nayami. Jadi nayami atau kekhawatiran yang bagus sekali ya. Jadi nanti kekhawatiran itu yang mendorong kita supaya jadi lebih baik lagi. Pada dasarnya orang tuh berkembang kalau dia tuh khawatir ya, kalau dia tuh dalam keadaan susah gitu. Orang tuh berkembang di saat kayak gitu ya. Jadi Lili nggak usah mengkhawatirkan terlalu kok saya nggak bisa itu, khawatir boleh, tapi nggak usah terlalu banyak, maksudnya sampai mendominasi gitu ya, sampai jadi insecure gitu ya, jangan. Kekhawatiran itu penting banget, karena dengan kekhawatiran kita bisa berkembang ya gitu. Jadi kekhawatirannya Lili itu positif banget sih kalau menurut saya. Terus ya namanya masih mahasiswa ya, jadi masih belajar, jadi wajar kalau misalnya ada kondisi seperti itu, nggak apa-apa ya, namanya juga masih belajar. Jangankan Lili ya, saya pun masih suka gagal ya kalau nerjemahin. Sama, ada yang kita skip tuh ada gitu loh. Jadi nggak usah terlalu menyalahkan diri sendiri lah. Khawatir boleh, itu harus ya. Khawatir harus. Kok saya nggak bisa gitu, saya harus khawatir gitu. Tapi kalau sampai bikin kita jadi insecure itu nggak boleh ya. Jadi harus tetap saya ingatkan, jadi supaya insecurity-nya bisa berkurang gitu ya. Saya ingatkan bahwa kita ya di tahap ini kalian masih belajar, pengalaman juga kan, pengalaman nerjemahin masih paling ada nggak yang udah punya pengalaman nerjemahin banyak gitu, atau interpreting kan paling sedikit ya, baru sedikit ya. Jadi pengalaman itu penting banget, pengaruhnya besar banget ya. Jadi kalau misalnya pengalaman juga masih sedikit ya, kondisi kita juga belajarnya online kayak gini, jadi wajar kalau banyak hal-hal yang belum bisa kita capai gitu ya, kayak gitu. Jadi khawatir boleh, tapi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, enggak lah ya, nggak perlu sampai sejauh itu Lili, santai. Sip, silakan yang lain yang mau curhat boleh. Boleh ada sensei nambahin yang dari Lili soal tugas kemarin. Kalau saya lupa udah saya tulis di yang kendala atau belum gitu sensei. Baru kepikiran sekarang sih. Jadi yang paling saya rasain kemarin sih pas ini ya kan, sambil nulis note gitu sensei biar gak lupa. Nah, terkadang saya fokus nulis note, kata selanjutnya yang diomongin lupa lagi. Aduh, apa nih lanjutan. Terkadang gitu. Terus ya dari situ akhirnya sih saya cari-cari lagi, ternyata nemu di YouTube kata interpreter yang biasa di PBB gitu, kalau conference katanya mereka biasanya nulis pakai simbol gitu, jadi tentang topiknya dibikinin simbol baru ditulis gitu kayak. Iya. Baru kepikiran, iya bisa kayak gini ya, gitu. Iya sama sih. Saya juga sama kayak gitu. Kalau bikin notes ya, bikin catatan itu berantakan. Jadi kadang kalau saya waktu nerjemahin itu saya berjuang dengan udah audio aja gitu, dengan
penangkapan telinga saya gitu. Udah saya fokus ke situ, udah nggak bisa nulis memo ya. Kadang ada kondisi seperti itu, mau mimi de shobusuru gitu ya. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Saya juga termasuk yang nggak terlalu pinter bikin catatan ya, masih belajar juga sih sama. Sip, makasih Reza. Ya, oke. Ya, jadi tapi ya nggak apa-apa, proses itu dijalani aja, kita alami ya, kita jalani. Itu nanti jadi pengalaman tersendiri, jadi poin tersendiri buat jiwa dan raga kita gitu ya, menempel di mana gitu. Pengalaman itu ya. Oke. Terima kasih. Silakan yang lain. Curhatnya yang ringan-ringan juga boleh. Mau cerita yang ringan juga boleh, nggak terlalu belajar banget juga nggak apa-apa, silakan ya. Yang penting kalian bisa ngobrol. Ya. Oke. Akhir-akhir ini selain belajar kuliah gitu ya, sedang belajar apa kalian? Kalau saya mungkin udah pernah cerita ya, saya lagi belajar ini cara ngerakit roda sepeda, tapi belum bisa praktek. Kalian lagi into apa? Lagi coba belajar Excel sih Sensei. Excel penting banget tuh, bagus Lili. Ya, tapi susah banget ya. Benar. Tapi kalau Di kampus sip. jarang ada tugas pakai Excel Sensei. Iya, jadi itu Excel itu termasuk satu ini ya, aset kalau kita bisa itu, kalau di kantor dimanapun di tempat kerja itu kalau bisa Excel itu kita kepake banget sih, di ngajar itu semua pakai Excel. Maksudnya banyak penerapannya tuh banyak. Jadi silakan diteruskan Lili. Maksudnya memang susah, tapi itu kalau udah dapet ilmunya itu bener-bener sesuatu banget, berharga banget itu. Apalagi bisa yang pakai rumus-rumus itu yang sama dengan apa itu. Iya, dua-dua. Susah sih awalnya, cuman sekarang saya juga kalau pakai Excel udah bisa sedikit lah, kayak pivot table kayak gitu. Itu berguna banget waktu kerja ya, maksudnya. Dan di tempat kerja yang lain juga sama sih, kalau bisa kayak gitu tuh jadi aset ya di tempat kerja. Sampai Excel tuh kalau nggak salah bisa bikin program dari Excel pakai makro apa gitu kalau nggak salah. Luas banget ya Excel ya. Itu aplikasinya luas sih Excel itu ya. Jadi Di kampus selama ini tugasnya pakai Word terus ya. Excel jarang, bahkan nggak pernah, atau saya belum ambil mata kuliah komputer ya, apa TIG namanya. Iya, di komputer aja. Itu Ada ada ya. katanya. Ada. Tapi kan kayak belajar biasa gitu ya. Sama sih. Di ini juga kemarin kalau sama di Decentis sih. Hitung angka, bikin list, bikin gitu. Terus kayak dibikin nulisin kayak ngisi raport gitu, nilai UTS berapa ini dimasuk-masukin gitu kemarin. Iya, itu berguna banget tuh. Saya kalau nulis ini juga masukin nilai. Kalian juga saya punya format sendiri. Jadi gampang prediksi nilai-nilainya gitu kadang. Sip, makasih Lili ceritanya. Yang lain lagi belajar apa? Belajar pengen jadi copywriter sih. Copywriter, woi. Udah bikin apa aja nih Haikal? Baru belajar Pak. Copywriter itu tekniknya maksudnya ngapain tuh? Yang saya tahu kan nulis ini ya buat iklan gitu ya. Iya. Sampai marketing. Oke. Iyalah. Sip. Belajarnya gimana caranya? Mulai dari Kenapa? Google, dari YouTube. Dari Google, dari YouTube ya. Oke, sip. Sama sih saya juga.
apa namanya, saya belajar ngerakit roda sepeda dari udah 2 tahun nggak bisa udah 2 tahun nontonin video yang sama gitu. Enggak tiap hari juga sih, tapi saya liatin, pantengin terus. Memang harus praktek ya kalau kayak gituan tuh ya. Sama sih yang lain juga sama. Kayak Excel juga gitu, kalau nggak praktek tuh nggak bisa. Harus nempel gitu tangannya ke keyboard gitu ngerjain. Iya. Ya, sip, makasih Haikal. Yang lain boleh cerita, silakan. Lagi nekunin apa? Paling olahraga aja sensei. Apa tuh olahraganya? Sepedaan aja sensei keliling. Mantap. Daerah mana? Wali kota aja sensei. Hah? Wali kota Jakarta Timur. Jakarta Timur. Bareng Oh, atau sesi bareng? bisa gobar nih kita. Goes bareng. Rumah saya pas dekat wali kota Jakarta Timur. Lumayan situ kan ada flyover baru juga sensei. Oh, gitu. Di daerah situ jadi ada dikasih jalur sepedanya juga jadi lebih enak. Waduh, harus Yang flyover dicoba. langsung ke Pondok Kopi. Mantap. Ntar Gitu coba aja sih, coba. sensei. Gitu. Sama coba-coba bikin musik aja sih. Bosen-bosen. Sip, makasih. Nulis-nulis nada sambil belajar gitu aja. Sip lah. Sepedanya hati-hati Za tuh kata Syarifah. Makasih Syarifah. Ya. Oke. Ada lagi yang mau cerita silakan. Aina katanya suka bisnis nih Aina nih. Kali Hai sensei. akhir-akhir ini bisnis apa nih Aina nih? Gak ada sih sensei lagi. Nggak ada. Sayang banget. Sip. Belum ada peluang baru ya? Iya sensei belum. Oke. Sip, makasih. Iya. Kalau saya sepeda, kalau anak saya tuh lagi suka ini, mulai suka bisbol. Jadi tiba-tiba dia, karena saya dulu kan sama istri itu main bisbol ya. Istri saya main softball, saya main bisbol. Kita ketemu di lapangan gitu. Lucu banget. Iya. Apa namanya? Terus dari SMA waktu itu. Terus dia mungkin anak saya sering dengar cerita saya sama istri ya, terus dia minat. Terus pas 2 minggu kemarin tuh ikut klub gitu di Jakarta, namanya Jakarta Citah kalau nggak salah. Terus apa namanya? Waktu pertama kali latihan tuh dia cupu banget kan, pakai kaos gitu biasa. Yang lain kan pakai seragam gitu ya, bisbol gitu. Dia minder kan, terus tapi ikut sih latihan ya. Terus abis itu karena kan latihannya Sabtu Minggu ya, latihan Sabtu, Minggunya bilang aduh capek katanya gitu, karena baru dia nggak pernah olahraga seintens itu ya. Terus kenapa nggak mau latihan lagi, capek katanya. Terus pas saya tanya lagi, ternyata dia minder banget sama sekelilingnya gitu. Jadi sekelilingnya tuh kayak apa ya, anak-anaknya tuh yang gimana gitu, yang kayak anak-anak Jaksel gitu modelnya gitu ya. Jadi anak saya tuh minder banget. Jadi sekarang saya lagi lihat proses anak saya ini, tapi dia masih minat gitu. Jadi saya lagi melihat perkembangannya dia juga nih. Apa namanya? Terus kan saya cerita ya di vlog saya, tiba-tiba ada orang Jepang yang menghubungi saya. Dia mau ngasih glove-nya gitu, yang apa, sarung tangan bisbol itu bekas gitu, punya siapanya gitu. Dan itu saya kasih tahu ke anak saya, ini ada yang mau ngasih glove, saya bilang. Terus dia jadi semangat lagi ya. Nah, didukung nih sama orang lain nih, ayo gimana nih, mau lanjutin atau enggak gitu ya. Jadi apa namanya, itu cerita tentang anak saya yang lagi
Sip, sip. Terus kemarin anak yang kecil, saya kan anaknya 2, yang satu masih 6 tahun sih. Coba ikut kelas bahasa Inggris itu. Terus apa namanya, dia ditanya tuh sama missnya, ayam jantan bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Kan harusnya rooster ya. Anak saya jawabnya chicken boy katanya. Chicken boy. itu istri saya juga sampai ketawa. Saya yang denger, yang diceritain juga aduh kocak banget itu. Iya, apa, anak saya itu karena sering nonton YouTube ya, asupannya dari kecil itu nonton YouTube, jadi apa namanya, dia bisa komunikasi, tapi saya udah nggak bisa ngimbangin gitu sama gaya komunikasi dia. Kalau dia pakai bahasa Inggris udah nggak bisa saya jawab gitu, saya udah jadi apa ya, susah banget. Makanya saya ikutin kelas itu gitu, bukan kelas yang mahal ya, yang murah. Berapa itu ya, jadi itu sekilas informasi. Ada lagi yang mau cerita? Ya, silakan. Kalau yang kakaknya, dia kadang-kadang belajar bahasa Jepang. Terus saya ajak ngobrol kan, onamae wa gitu ya. Terus dia malu-malu, nggak mau gitu. Mungkin gitu ya. Soal apa, susah ya kalau sama orang tua sendiri belajar itu ya. Makanya dulu juga saya pernah ngajar orang Indonesia yang ibunya tuh orang Jepang. Terus saya tanya, kenapa nggak diajarin aja sendiri? Saya bilang nggak bisa kalau sama orang tua sendiri katanya. Gitu katanya. Ya. Ada lagi ya? Sorry agak melenceng kemana-mana sih. Silakan yang mau cerita lagi, ada? Iya, kalau saya lagi senang bikin kue-kue gitu sih. Kira ada jual kue sih kalau Tuh, teman-teman itu ada kue apa tuh? Kok nggak? kalau lebaran sama Vira aja. Oh gitu, oke. Ya, saya bisa sensei. Spesialisasinya apa nih? Bagus. Tester kan Fir. Vira spesialisasinya apa nih? Oke. Ya bisa collab sama Aina tuh. Aina jago marketingnya tuh kayaknya. Oke. Iya, makasih Vira udah cerita. Sama sih, selama pandemi istri saya juga gitu, jadi suka masak ya. Maksudnya jadi bikin kue. Sekarang lagi nanam apa, hidroponik lah segala macam. Ini saya di bagian tanaman pohon. Gitu ya. Tanaman. Jadi perlu sensei. Iya. Aduh. Oke, sip. Ya, ada lagi yang mau cerita, silakan. Oke ya, baik. Ya, makasih banyak ya udah cerita, ngobrol ke saya tentang gimana kalian menjalani mata kuliah ini. Jadi referensi yang bagus banget buat saya. Jadi tahu kondisinya ya. Nah, ini setelah ini saya mau mengajukan proposal untuk pekerjaan selanjutnya. Ya, pekerjaan selanjutnya adalah, jadi gini, saya berharap bisa ngeliat atau ngedenger kalian itu kayak nerjemahin, interpreting yang real gitu, pakai video-video saya yang 2 kemarin. Jadi gini, ya, jadi saya berharap bisa mendengar atau melihat ya. Jadi bentuknya tuh bisa video, bisa audio. Jadi seolah-olah kalian tuh lagi interpreting beneran gitu. Bisa nangkep nggak? Jadi saya mengajukan proposal, tugas selanjutnya adalah bikin video atau audio gabungan antara video saya atau audio yang saya buat kemarin di video itu sama video atau audio kalian sedang menerjemahkan itu gitu. Kalau terjemahannya kan udah pada selesai kan,
Nah, tinggal kalian coba latihan gitu, digabung. Entah mau direkam audionya doang boleh, rekam videonya juga boleh, atau digabung gitu, videonya diedit-edit gitulah, gimana caranya. Yang terjangkau aja dulu gitu, nggak usah maksain. Kalau kalau editing video itu susah, ya jangan dipaksain, bikin aja audionya aja gitu. Nah, caranya bisa baca teks boleh. Jadi setelah saya nerjemahin kan ada jeda tuh, kalian baca aja gitu, boleh. Itu boleh kayak gitu. Atau kalau mau yang lebih exciting lagi, yang lebih menantang lagi, kalian pelajari dulu hasil terjemahannya, terus nerjemahin gitu langsung gitu. Atau mix, ada catatan sambil lihat-lihat gitu ya, gitu juga boleh. Jadi bebas sih sebenarnya. Ya, itu proposal saya. Kira-kira gimana? Teks yang kemarin kan saya Iya, yang kemarin kan ada 2 tuh. Pilih salah satu ya. Pilih salah satu aja, yang mana aja terserah. Dibuat video sensei. Video boleh, audio doang boleh. Terserah. Terus kumpulin di GCR gitu. Itu yang dikumpulin itu hasil udah diedit sama video sensei Betul. rekaman kita sendiri dong. Yang udah digabung. Oke. Ya. Seling gitu berarti ya maksudnya. Kenapa? Ya, seling gitu maksudnya ya. Jadi saya ngomong gitu kan. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai Unsada. Terus saya kan ngasih jeda kan. Nah, di saat itu kalian ngomong, nerjemahin gitu. Ya. Ini proposal ya, bukan perintah ya. Silakan dipikirkan dulu, tapi jangan lama-lama. Maksudnya sekarang ditentuin bersedia atau enggak gitu. Deadline-nya minggu depan gitu sensei. Ya diusahakan minggu depan. Maunya sih minggu depan ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum bisa submit minggu depan ya nggak apa-apa. Ichio ya. Boleh deh. Kita tentuin dulu deadline-nya minggu depan. Kalau yang nggak bisa penuhi ya nggak apa-apa, dikerjain aja sampai selesai gitu. Tapi jangan lama-lama juga. Oke. Minggu depan Jumat apa Kamis sensei? Terserah. Gimana, Jumat aja? Paling nggak kalau ada jadi gini, kalau ada deadline itu kan ya paling nggak ada targetnya gitu ya, jadi biar pasti gitu ya. Tapi ya kalau nggak bisa memenuhi ya nggak apa-apa. Kira-kira gimana? audio aja nggak apa-apa kan ya, Sensei? Audio aja nggak apa-apa. Ya jadi saya ambil audio yang dari video sensei gitu terus Boleh, gabungin boleh. sama audio dari saya. Boleh kayak gitu, boleh. Kalau Iya. misalnya saya ngerekam diri saya, HP-nya ditaruh depan laptop, terus laptopnya sambil nyetel video sensei gitu boleh. Boleh. Nggak digabung video. Dikerasin aja volumenya gitu. Boleh kayak gitu. Oh, berarti waktu untuk nerjemahinnya berarti sesuai sama waktu yang ada di video sensei ya? Nah iya itu kira-kira. Tapi saya juga ini coba-coba ya, maksudnya coba usahain dulu. Kalau misalnya nanti ada kendala nggak apa-apa, ceritain aja. Oke sensei. Oke. Dari Syarifah pertanyaan, Jumat sebelum kelas mulai aja sensei. Oke, silakan, nggak apa-apa. Iya boleh. Jadi halo. Sensei mau nanya, Iya silakan. itu yang kita yang mau buat video interpretannya yang mana sensei? Bebas. Video yang mana? Pilih aja salah satu. Kan ada 2 ya. Yang kata sambutan sama yang penjelasan tentang Unsada. Boleh yang 2, di antara 2 itu aja pilih. Oh, oke. Iya. Sensei Kenapa Rifan?
itu aja kata sensei boleh. Kalau misalkan ada kendala ngomong sama sensei, ya misalkan saya ada kendala kayak nggak bisa ngumpulin minggu depan itu jadi bisa diundang lagi, boleh nggak sensei? Iya, nggak apa-apa. Kayaknya gitu deadline. Iya. Nggak apa-apa. Ya oke sensei. Oke, sip. Oke ya. Jadi nggak ada yang keberatan nih. Ujung-ujungnya maksa. Aman ya. Makasih Rizky. Kinur. Kan saya sepenuhnya aja Iya. Apanya? ngeditnya. Oh iya, seadanya lah. Tadi kayak Lili juga boleh, misalnya pakai 2 HP misalnya nih. Satu HP nyalain video saya, terus satu untuk ngerekam video atau ngerekam suara kalian waktu nerjemahin itu. Tinggal video saya volumenya dikerasin aja, terus kalian siapin naskahnya gitu, terus coba nerjemahin di situ, direkam gitu. Jadi nggak usah pakai edit yang super canggih juga bisa. Oke. Jadi semampunya dulu aja, nggak apa-apa. Kalian mampunya segimana itu coba dikerjain dulu gitu. Jadi gini, tujuan saya ngasih tugas ini adalah saya berharap kalian punya experience nerjemahin, interpreting gitu loh, yang full, yang bisa diselesaikan gitu loh, nggak pakai ada jeda gitu loh. Jadi saya pengen kalian ngerasain momen itu gitu, walaupun agak beda dengan, memang sih nggak agak beda dengan yang sebenarnya, tapi paling nggak mendekati gitu loh. Saya pengen kalian punya pengalaman itu gitu, itu tujuannya. Bukan mau ngecek timingnya atau apanya, kesesuaian editingnya, enggak ya. Jadi pengen kalian tuh ngalamin itu doang gitu. Editingnya berantakan ya nggak apa-apa, yang penting kalian ngalamin gitu. Cuman audio doang juga nggak apa-apa, tapi kalian pernah ngalamin, interpreting tuh yang saya juga pernah ngalamin, soalnya kayak gitu, udah ada naskahnya saya bacain gitu loh. Ada yang interpreting kayak gitu juga gitu. Itu tujuannya sih ya. Oke ya. Oke, jadi sorry bentar. Oke, sorry. Ya, jadi ada yang keberatan kira-kira? Ada, silakan. Kalau ada yang keberatan ngobrol aja. Susah ya ngobrolnya ya kalau keberatan juga ya. Enggak, maksudnya gini, kalau ada yang keberatan ya udah, nanti bisa saya, untuk yang keberatan bisa saya carikan tugas yang lain gitu. Maksudnya tugas yang mungkin lebih terjangkau. Oke. Ada? Oke ya, jadi nggak ada yang keberatan ya. Bisa saya ambil keputusan bahwa ini akan jadi pekerjaan kita selanjutnya ya. Oke. Ya, deadline-nya paling untuk saat ini saya tentukan sampai hari Jumat minggu depan. Tapi kalau misalnya Anda kendala terus nggak bisa submit, nanti tinggal ini aja, tinggalkan pesan di GCR-nya. Sensei nanti ya lagi proses gitu aja. Gitu ya. Jadi nggak perlu WhatsApp ke saya. Oke. Kenapa? Jamnya sensei. Jamnya ya sebelum kuliah aja kali ya. Sebelum kuliah. Paling nggak sebelum kuliah lah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, silakan. Di posan yang sama atau ada posan baru? Saya bikin GCR yang baru. Oke. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan atau dikomentari? Oke ya, baik, kalau tidak ada, jadi tugas selanjutnya adalah kalian lakukan kegiatan interpreting dengan menggunakan 2 video yang salah satu dari 2 video yang sudah saya buat. Bebas pilih yang mana. Silakan coba melakukan simulasi interpreting ya, jadi interpreter ya. Caranya boleh dengan membuat video
atau membuat rekaman audio. Jadi kalian sambil memutar video yang saya buat salah satunya ya. Terus di saat jeda itu kalian menerjemahkan. Nah, cara menerjemahkannya juga bebas. Kan kalian sudah menerjemahkan ya 2 video itu, jadi boleh baca, boleh juga mempelajari dulu terjemahan terus langsung gitu. Atau pakai mix di tengah-tengah, ada naskah juga tapi usahakan nggak lihat gitu. Tapi kalau lupa lihat naskah lagi. Jadi pas saya ngomong tuh dilihat lagi naskahnya gitu ya, terus nerjemahin lagi gitu. Jadi bebas. Tujuannya adalah saya ingin kalian merasakan momen sebagai interpreter secara penuh gitu ya. Jadi bisa menyelesaikan tugas interpreter itu dalam satu waktu gitu di video itu gitu ya. Outputnya bisa berupa video yang diedit juga boleh, atau yang langsung one take juga boleh, atau berupa rekaman audio ya. Terus batas waktu pengumpulannya saya tentukan Jumat minggu depan sebelum jam mata kuliah ini ya. Kalau nanti ada kendala sehingga tidak bisa memenuhi deadline, silakan tinggalkan pesan di GCR itu aja. Jadi nggak perlu WhatsApp ke saya. Gitu aja ya, jelas ya. Oke, baik. Oke. Sebelum saya tutup, ada yang mau dibicarakan lagi atau bertanya atau berkomentar, silakan. Baik. Oke, sepertinya tidak ada. Nanti kalau ada yang bingung lagi, silakan di grup aja di WhatsApp ya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih udah ngobrol banyak hari ini ya, udah walaupun nggak ngopi bareng, ngeteh ya. Makasih juga untuk yang makasih juga untuk yang udah on cam ya, Lili sama Reza sama Haikal sama siapa lagi tadi itu. Terus yang udah ngobrol, makasih banyak, jadi masukan yang bagus buat saya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskar Samades, bye bye. Makasih banyak. Ya, makasih banyak. Sip. Hai, arigatou. Shirei shimasu.